Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita sehingga pagi hari ini kita boleh kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangunnya kita, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita mendatangkan pahala bagi kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah sampai kepada kita selalu senantiasa diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan kita di hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ajuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ajurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Ini sudah kita bahas terkait dengan siapa memberikan petunjuk kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala. Siapa memberikan petunjuk keburukan maka dia mendapatkan dosa. Kemudian kita juga sudah membahas terkait penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kita mengkaitkan amal kita dengan perbuatan syirik, ya. Jangan sekali-kali. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amal kemudian dia sangkut bautkan dengan kesyirikan, maka amalan itu akan mendatangkan kerugian kepadanya. Kenapa? Taraktuhu wa syirkahu. Allah akan meninggalkan dirinya, tidak akan memberikan pahala kepadanya asbab syirik yang dia lakukan. Kemudian siapa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali maka dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kita juga sudah belajar, ya, muslim satu dengan muslim yang lain itu darahnya haram, hartanya juga haram. Kemudian harus saling menjaga kehormatan satu sama lainnya. Selanjutnya kita pun sudah mengkaji tentang bagaimana fadilah orang yang melakukan kebaikan. Siapa yang sering bersedekah, maka sedekah itu akan mengangkat dirinya, ya, derajatnya menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selalu jaga wudu, artinya jaga wudu bukan hanya sekedar dia berwudu, tapi dengan wudu itu dia melaksanakan sholat sunnah, dia melaksanakan sholat wajib, maka apa yang terjadi, ya, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Jadi orang itu akan diangkat derajat apabila dia menjaga sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya. Kemudian perhatikan hadis berikutnya yang insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis yang ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqul mufarridun qalu wamal mufarridun ya Rasulullah qala adz-dzakiruna Allaha katsiran wa dzakirat. Ya. Siapa orang-orang yang munfarid, ya? Siapa orang-orang yang mufarid atau munfarid? Artinya orang-orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjauhkan diri mereka dari
sekelompok orang yang orang itu suka pada keramaian. Jadi ada orang yang mereka menyendiri, tidak mau berkumpul bersama orang yang suka dalam keramaian. Tapi kumpulnya mereka ini menyendirinya mereka ini hanya untuk mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak kasus Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyendiri di Goa Hira. Ya. Pergi dari penduduk Mekah pada waktu itu, kemudian naik ke Goa Hira dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri melaksanakan ibadah di sana, kemudian berzikir di sana, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang suka menyendiri, tapi menyendirinya itu dia melakukannya untuk ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Maka apa yang diberikan Allah kepada mereka, mereka akan mendapatkan ketenangan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, dan mereka merasa ya suasananya itu enak, happy, dan penuh dengan kesejahteraan. Ingat, bukan menyepi kemudian belajar ilmu santet ya, enggak. Ini sepi ini untuk sholat kemudian berzikir, bukan sepi untuk baca mantra-mantra tertentu ya. Ada orang masuk goa juga, tapi dia bukan menyepi ya, dia mengumpulkan jin. Bagaimana cara mengumpul jin? Gitu ya. Bakar pelita, kemudian dupa. Ini panggil-panggil jin ini. Sudah di dalam goa seperti yang demikian. Jadi hati-hati. Yang dimaksud itu kita menyendiri, boleh kita ke goa menyendiri. Ya. Kalau kuat tidak terpengaruh dengan godaan-godaan, ya, karena dalam goa itu banyak jin. Ya, jin yang nantinya mukanya bagus, mukanya jelek. Nah, itu semua ada di dalamnya. Ya, kalau kita ibadah, insya Allah ya pasti akan mendapatkan keberkahan dan terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang ya kita bisa banyak-banyakan diri kita di masjid. Nggak perlu kita naik gunung yang tinggi kemudian kita sendiri di sana ya. Kita ke masjid saja. Masjid dekat rumah, orang banyak nggak ke masjid. Jadi kita menyendiri di masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi orang yang kaya memiliki ketampangan tidak menjadi tolak ukur bagi Allah untuk memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Yang menjadi ukuran orang itu dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah melihat bagaimana hati orang itu. Allah melihat bagaimana amal-amal dari orang tersebut. Ya. Saking kayanya dia, saking gantengnya dia, itu enggak menjadi tolak ukur dan penilaian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita, bagaimana hati kita ini kita tata supaya dia menjadi baik. Kalau hati sudah menjadi baik, maka kontrolnya larinya akan ke amal. Ya, amal kita pasti baik juga. Tapi kalau hati kita jelek, amal kita pasti jelek juga. Contoh, antum tidak suka sama orang. Ya, tapi tidak cerita ke orang itu. Dalam hati antum bergejolak terus. Ya, kayak ada rasa benci, kayak ada rasa enggak suka. Kira-kira sikap antum ke orang itu bagaimana? Sopan enggak? Enggak bakalan sopan. Baik enggak? Enggak bakalan baik. Ya. Yang ada antum jalan cuek aja. Jalan muka tembok dan lain sebagainya. Itu yang dibilang. Kalau hati kita baik, maka amal kita akan ikut baik. Tapi kalau hati kita berpikir negatif, berpikir buruk, dia akan mengontrol
perbuatan kita. Amal itu kan perbuatan, sikap, kelakuan. Ya, pasti akan buruk. Ya, kalau kita sudah nggak suka sama orang, jangankan kita mau melihat, ya, jangankan kita mau melihat dari jauh, bayangan mukanya aja udah nggak suka. Apalagi mau jalan dekat orang tersebut. Tapi ini nggak boleh, ini nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dilestarikan. Sebab Nabi SAW menyampaikan la yu'min wahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan ada iman di antara kalian salah satu ya yang apabila dia itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kata saling memaafkan antara sesama kita itu memang adalah merupakan modal yang besar yang harus kita lakukan. Meskipun itu sangat berat, ya. Meskipun itu sangat berat, kita harus berani memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang masalah Nabi mengatakan seorang pemuda ini adalah penghuni surga. Padahal datang pengajiannya terlambat, tapi tinggal disebut penghuni surga. Besok lagi datang terlambat, disebut penghuni surga lagi. Besoknya lagi datang terlambat, disebut penghuni surga. Ternyata pengamalan yang dia lakukan amalan yang sederhana saja, memaafkan kesalahan orang lain. Tapi itu berat, ya. Amalan ringan yang mengantarkan seseorang ke surga, kita lihat dan kita dengar sangat mudah, tapi melakukannya itu berat. Ya, sama dengan kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Kalimatnya gampang, subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Sekarang tanya pada diri kita sendiri, kira-kira dalam sholat 5 waktu ini kita sudah sering memperbanyak kalimat subhanallahil azim subhanallah bihamdihi apa tidak? Kalau tidak, ya berarti memang itu kalimat bukan sembarang orang yang baca. Ya, bukan sembarang orang yang baca. Tapi orang yang memang sudah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ba'dahu kita lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Jadi perhatikan, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, Irfan, tentang jangan kamu jadikan jangan kamu jadikan rumah sebagai kuburan kalian. Ya. La ini la nafi, larangan, taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sekali-kali kamu menjadikan rumah kalian itu laksana kuburan. Ya, rumah kok bisa jadi kuburan? Iya, bisa jadi kuburan. Apa sebab rumah itu disebut rumah yang bisa jadi kuburan atau rumah yang dikategorikan masuk ke dalam kuburan? Di sini dijelaskan inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Jadi sesungguhnya setan itu yanfiru, dia akan lari terbirit-birit. Ya. Akan lari sampai bisa dikatakan terkincing-kincing. Akan lari sampai bisa dikatakan buang-buang air. Nah, apa sebab seperti yang demikian? Karena di dalam rumah itu alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah. Apa yang kita ambil dari pembahasan ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak baca surat Al-Baqarah di rumah kita. Ya. Kenapa? Karena dengan baca surat Al-Baqarah itu sihir akan hilang. Semua yang ada di dalam rumah kita yang berkaitan dengan negatif, khususnya kepada hal yang sifatnya gaib, dia akan dihancurkan, dia akan diluluhlantahkan, ya, dia akan dihapuskan, dia akan dihilangkan dengan bacaan surat Al-Baqarah. Paham tak, Irfan? Ya. Jadi harus paham bahwa bacaan surat Al-Baqarah itu sangat luar biasa.
Ya, bahkan ini adalah merupakan senjata paling canggih untuk meruqyah orang. Ya, senjata paling canggih untuk meruqyah orang. Bahkan kita bisa bikin air untuk memberikan pengobatan kepada orang yang sedang kesurupan. Kalau antum serius, kemudian antum benar-benar ikhlas membacakan surat Al-Baqarah, enggak usah banyak-banyak, 1 sampai 5, ya, kemudian ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu, ya, antum habis baca tiup, ya, kasih minum dia saja langsung dia tergelepar-gelepar, ya. Apalagi antum ambil kasih masuk di mulut, ya, dia pingsan double. Yang pertama pingsan karena bacaan ayat Al-Quran, yang kedua pingsan lagi karena bau mulut, ya. Jadi pingsan double. Setannya hilang karena, ya, kekuatan Al-Baqarah yang asli, tapi kekuatan yang kedua ini yang kurang asli ini, ya, kurang asli yang bikin dia jadi sadar. Itu. Jadi jangan sampai kita biarkan tempat kita tidak dihiasi dengan surat Al-Baqarah. Sama di sini juga kita harus, ya, perbanyak membaca surat Al-Baqarah supaya keberkahan itu datang. Kita tidak tahu, ya, orang-orang di seberang sana ngelihat kita, ya, namanya manusia, ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Maka untuk memfilter orang yang nggak suka itu apa caranya? Ya, kita membaca surat Al-Baqarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu wa bawathiyahu. Saya ulang. La yadkhulul jannah ma la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nah, ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man, salah seorang di antara kita, siapa di antara kita, la ya'man jaruhu. La ya'man maksudnya itu, ya'man ini kita suka mengganggu tetangga kita, ya. Tetangga kita nggak bisa tenang gara-gara kita. Ya, kayak kemarin, ya, orang nggak tenang lihat si fulan. Kalau dia sudah lewat, dia jadi risau, jadi gelisah. Nah, ini hati-hati. Kita melakukan hal yang demikian tanpa kita sadari bahwa hal itu menyebabkan kita nanti tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tampillah jadi orang yang apabila antum datang buat orang merasa senang, antum pergi orang merasa rindu. Nah, coba. Ya, antum datang orang kata-katain antum. Antum datang orang gak suka lihat antum. Antum pulang dikata-katain, pulang sana mampus kau, ya. Yang kita mau itu kita datang, orang senang. Kita pulang, mereka rindukan kita. Itu yang lebih baik dan harus kita miliki, ya. Karena Nabi SAW tidak memberikan pelajaran kepada kita, tidak mengajar kita untuk kita datang orang jadi benci sama kita. Kita pergi malah mereka menceritakan keburukan-keburukan yang kita lakukan, ya, yang harusnya sebaliknya, ya. Karena di sini tadi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, Irfan, ya, tidak akan masuk surga man, siapa orang, la ya'man jaruhu, yang tetangganya tidak aman, bawa'iqahu, karena keburukannya, karena sikapnya, karena temperaturnya. Ya, ada orang kalau kita bertetangga itu kan, dia kalau tidak ngomong tetangga sebelah dia nggak puas, ya. Waktu bicara sampai biar laki-laki umur kayak perempuan, ya. Dia cerita orang, bicara orang, pokoknya dia kasih keluar kata-kata mutiara sama orang semua, ya. Ini nggak boleh, ya. Jadi harus saling menghargai, saling memaafkan, saling melakukan kebaikan. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kita harus saling mencintai karena itu ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Ya,
Perhatikan, hadis ini menjelaskan tentang seutama-utamanya seorang hamba, ya, dia dekat dengan Allah itu sajid pada saat dia sujud. Ya, seutama-utama seorang hamba di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketika dia sedang sujud. Maksudnya seutama-utama apa? Seutama-utama dia dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Ya, pada posisi sajid, dia dalam kondisi sujud. Apa yang harus dia lakukan? Di sini dijelaskan fa'aktsiru du'a. Fa'aktsiru du'a. Perbanyaklah membaca doa. Cuma jangan disalahpahami ya. Ini memang hadis menganjurkan kita untuk memperbanyak doa di saat sujud kita. Tapi kalau kita sedang sholat berjamaah, maka hadis ini jadi gugur. Ya, kenapa dia jadi gugur? Ya karena kita dikontrol sama imam. Imam ruku, kita ruku. Imam bangun dari ruku, kita juga bangun dari ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam bangun dari sujud, kita juga harus bangun dari sujud. Maka hadis ini dia bisa berlaku ketika kita melaksanakan sholat sendiri. Jadi antum mau doa lah, mau sujud lama kemudian berdoa, itu jauh lebih afdal lagi. Ya, atau ada imam yang dia sujud kemudian dia lama juga, ya antum juga jangan dongkol dalam hati. Ya, sebenarnya dia ajak antum untuk berdoa. Pas begitu sujud antum bilang, ini orang tidak mengerti sekali. Kita kepala sakit sujud tahan naon darah. Ya, enggak. Ya. Karena dia udah paham hadis ini, makanya dia sujudlah lama. Cuma ya kalau kita jadi imam, perhatikan kita itu harus memaklumi makmum yang ada di belakang kita. Ya namanya makmum itu rata-rata mereka tidak mau terlalu lama dalam ibadah. Maka sesekali kita boleh panjang, ya. Tapi banyakan harus ya bisa supaya membuat orang jadi senang. Ini antum sholat panjang, akhirnya dari hari ke hari pertama 5 saf, maju 4 saf, maju 3 saf, maju 2 saf, maju 1 saf, tinggal 5 orang. Terus antum tanya sama 5 orang itu, mereka kemana? Ini jamaah ini kok kurang? Ya karena kau baca terlalu panjang, orang kabur lah. Ya, sujud terlalu panjang, orang kabur. Tapi coba kalau kau baca surat-surat yang andalan, ya, berarti membuat mereka senang. Oh ya, masjid sini sesuai dengan waktu saya ini. Saya sholat segini, saya berangkat segini. Imamnya mantap, ya, imamnya bagus. Karena ada masjid juga yang kalau kita salah masuk, sholat kita nggak khusyuk. Kenapa? Dalam hati ini baku malawan dengan numpuk. Berdiri saja 1 rakaat, ulama apa, ya. Maka kita harus pintar. Kalau kita jadi imam, ya kita harus pintar membuat makmum hatinya jadi senang. Bagaimana caranya? Ya jangan baca terlalu panjang. Sedapatnya saja yang kita kira-kira bisa memberikan ketenangan kepada makmum. Ya. Kalau baca panjang, suara bagus, ya itu alhamdulillah kebanyakan orang senang. Tapi ini kalau baca panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu lagi, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tunggu lagi. Ada makmum di belakang. Kadang makmum begitu, kita nggak bercanda ya. Ada juga yang suka iseng-iseng, dia sudah Allahu Akbar tapi ini suara bagaimana ini orang mau sholat. Dalam hati dia bicara padahal sudah Allahu Akbar. Ya. Jadi ya coba yang bacaannya kurang-kurang nada-nada itu ya belajarlah supaya ketika kita Allahu Akbar itu kan biar kita baca lama juga orang nikmat. Cuma jangan juga terlalu lama biar bagus juga, orang juga jengkel juga nanti, ya. Jadi dipahami waktu untuk pelaksanaan daripada sholat tersebut. Nah, satu kali lagi hadisnya terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man barang siapa salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang dia itu sibuk dengan urusan dunia, ya, tetapi dalam urusan dunianya itu dia masih punya waktu, dia sisihkan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian sudah kerja, nanti jangan lupa pekerjaan itu menyibukkan kalian, menyebabkan kalian tidak menyisihkan waktu kalian untuk menuntut ilmu agama. Ya, saya sibuk-sibuk apapun kalian, maka sisihkan waktu dalam seminggu itu, ya kira-kira di hari apa yang bisa antum ikut kajian, antum ikut pencerahan terkait dengan masalah pembaharuan iman pada diri kita. Sebab kalau kita jauh dari kajian, kita terlena dengan apa yang kita urus terkait dengan masalah dunia, maka yakin dan percaya lambat laut salat mulai kita tinggalkan, kemudian perbuatan-perbuatan baik mulai kita tinggalkan, dan kita akan menuju ke perbuatan-perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Oleh karena nikmat yang Allah berikan, Allah hadiahkan dalam fasilitas kehidupan kita, sehingga Allah Zat yang Maha Agung kembali menghidupkan kita di pagi hari ini, dan kita harus banyak bersyukur karena bangunnya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kali katakan kepada kita, terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jerih payah kita, susah-susah kita bangun itu ya terkait dengan kita mau ibadah kepada Allah, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Rumus untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, bahagia hidup di dunia, apatah lagi nanti kita kembali menghadap Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Harus taat kepada Nabi sehingga kita akan masuk surga. Kalau kita enggan taat kepada Nabi, tentu neraka adalah tempat kita. Kita insya Allah pagi hari ini akan melanjutkan hadis ke 48. Tapi sebelumnya kita review ke belakang dulu, ambil 3 hadis untuk mengingat-ingat kita. Yang pertama, kita sudah belajar terkait dengan la yadkhulul jannah ma la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kita apabila dia tidak memberi ketenangan kepada tetangganya. Ya, hadirnya selalu buat resah, hadirnya selalu bikin tegang tetangga, hadirnya selalu menjadi buah bibir dari tetangga. Apalagi kalau ya biasa di bagian timur itu orang kalau sudah mabuk itu luar biasa. Pernah dengar cerita? Ya, cerita ini cerita sedikit lucu. Apa ceritanya?
ada seorang laki-laki, sebenarnya dia juga sudah usia cukup mapan lah, tapi pekerjaannya selalu alkohol, minum balo. Kalau kita bilang minum bobo. Jadi dia jalan di jalan itu selalu berteriak, siapa yang jago di sini? Kalau keluar saya potong dengan parang. Sekarang saya paling jago. Kenapa dia ngomong seperti demikian? Karena lagi sedang mabuk, ya. Tapi dalam cerita itu saya lihat, dan ini juga sudah beredar di YouTube, ya. Itu tiba-tiba datang seorang polisi, ya. Datang seorang polisi, dan ini cerita lucu dari Papua, ya. Cerita lucu dari Papua. Tepatnya daerahnya itu daerah Merauke. Ya, orangnya mereka di Merauke. Jadi dia jalan teriak-teriak, ada yang pele dia bilang pindah, nanti saya pukul, saya bunuh kau nanti, saya injak kau nanti. Ya, bahasanya mungkin seperti demikian, ya. Tiba-tiba ada polisi datang, korek dia dari belakang. Ya. Maksudnya itu polisi ini mau menasihati dia biar jangan ribut. Tetapi apa yang terjadi? Dia bilang nggak usah ganggu saya, nggak usah halang-halangi saya, karena dia nggak lihat siapa yang di belakang yang datang tegur dia. Ya, dia selalu bilang dia yang paling jago, tidak ada yang jago selain dia di sini. Kalau siapa ingin menetes kejagoannya, ya silahkan maju. Ya, tinggal dikorek sama polisi terus. Akhirnya apa? Ketika dia balik, dia lihat baju seragam. Ya, seragam lengkap ini dalam cerita itu, ya. Seragam lengkap. Apa yang terjadi? Ya, ternyata dia lihat ada seorang polisi yang menegur dirinya. Kata polisi, kau bilang apa tadi? Kau yang paling jago. Seketika itu dia sadar. Langsung dia bilang, tidak pak, sebenarnya itu yang paling jago bapak di atas, kedua baru bapak, ketiga saya. Nah, itu karena faktor mabuk, ya. Saya cerita ini sebenarnya mob, ya, cerita mob, tapi ya inilah akibat kalau orang di luar kontrol. Jadi siapa saja dia tidak takuti. Nah, cuma kalau dilihat dari cerita ini dia nggak mabuk, dia pura-pura mabuk saja. Karena dia masih kenal itu polisi. Yang namanya orang mabuk, dia nggak kemana-mana, pasti habis minum langsung tidur, ya. Tidurnya entah di samping got atau entah di jalan dan lain sebagainya, itu namanya orang mabuk. Tapi kalau orang masih jalan di jalan teriak-teriak, masih kenal si fulan, itu belum mabuk, ya. Jadi cerita singkat itu, ya, bisa kita arahkan ke layadkhul jannah ma la ya'man jaruhu bawaikahu. Jadi tidak akan merasa tenang tetangga kita itu menyebabkan tidak ada iman pada diri kita dan menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah belajar tentang seorang hamba apabila dia sujud, maka itu hal yang terdekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dia lakukan? Fa'aksiru doa. Dia harus memperbanyak membaca doa. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa doa ini kita perpanjang kecuali kita dalam kondisi sholat sendiri. Kalau bersama orang lain, misalkan kita ikut imam, maka kita serahkan semuanya kepada imam. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang punya keperluan, ya, dia bekerja di dunia ini, seaktif-aktifnya dia bekerja, namun ketika dia memiliki waktu untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Jadi sesibuk apapun nanti antum, ketika antum menjadi orang kaya, jangan lupa sisihkan waktu untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dia adalah merupakan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita lanjut hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqulu yaumal qiyamah
Ainal mutahabbun bijalalil yaum udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Nanti pada saat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Kemudian setelah Allah kumpulkan mereka, Allah pun panggil dengan kalimat yang tadi, ainal mutahabbun, di mana orang-orang yang saling mencintai semasa hidupnya di dunia. Ya, semasa hidupnya di dunia. Jadi Allah memanggil orang-orang yang mencintai semasa hidupnya di dunia. Bijalalil yaum. Ya. Mereka mencintai karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang di dunia yang mencintai karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, udhilluhum fi dhilli yauma la dhillu illa dhillu. Jadi keberuntungan orang yang saling mencintai di dunia untuk mengagungkan keagungan Allah ini, nanti kelak di akhirat Allah akan memberikan perlindungan kepada diri mereka, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai kita abaikan apa yang menjadi perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita abaikan. Kenapa? Karena ini satu perkara yang sangat luar biasa. Asbab inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada orang-orang tersebut. Ya, terkadang kita karena mungkin ada masalah, jadi hanya masalah sepele yang mungkin bisa kita selesaikan dengan sikap yang penuh dengan kedewasaan, tapi karena kita dipengaruhi oleh syaitan laknatullah, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu dan tidak bisa menimbulkan cinta di antara kita karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi ya, ini terjadi. Banyak sekali saudara-saudara kita mementingkan gengsinya ya kepada sesamanya. Mau minta maaf kepada saudaranya saya susah. Padahal kalau kita melakukan hal yang demikian itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu momen yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberikan naungan ya. Allah sendiri yang memberikan naungan. Ya, karena naungan-naungan itu banyak. Misalkan siapa yang rajin puasa, nanti puasa datang memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan puasa. Ya, itu juga disebut naungan puasa. Ya. Apalagi selain puasa, baca Quran, ya. Pasti Quran datang akan memberikan naungan yang kita sebut dengan syafaat dari Al-Quran, ya. Syafi'an itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, tapi ini khusus loh. Allah sendiri yang memberikan naungan itu. Jadi tidak ada naungan lagi. Artinya Al-Quran datang sudah nggak ada bermanfaat. Ya, puasa datang sudah nggak bermanfaat. Kemudian sedekah datang sudah nggak bermanfaat. Ya. Jadi yang pada saat itu bermanfaat adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita tumbuhkan rasa saling cinta di antara kita, tentunya dengan hal-hal yang sifatnya positif, bukan hal-hal yang sifatnya negatif. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salatan illal maktubah. Ya, perhatikan. Idza uqimatis shalah, apabila qomat telah dikomandangkan. Apabila qomat telah dikomandangkan, saya ulang lagi. Apabila qomat telah dikomandangkan,
Maka Nabi SAW menyampaikan, fala salata illal maktubah. Maka tidak ada salat maka tidak ada salat untuk kita kecuali salat wajib yang akan kita lakukan atau kita kerjakan. Ya, saya ulang lagi, idza uqimatis shalah, apabila iqamah telah dikomandangkan oleh sang muadzin, fala salatan, maka tidak ada salat illal maktubah, kecuali pelaksanaan daripada salat wajib. Ini kadang kita banyak melanggar hal ini. Ya, di antara kita banyak melanggar hal ini. Kenapa? Karena yang saya lihat di masjid-masjid atau di musola-musola itu ada orang sholat sunnah. Allahu Akbar, dia sholat sunnah. Kemudian qomat, dia lebih memilih melanjutkan sholat sunnahnya ketimbang dia batal dari sholat sunnahnya kemudian mengikuti sholat yang mau dilakukan. Ya, jadi kalau kita lihat hukum, perhatikan sunnah dengan wajib, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Ya, yang harus didahulukan adalah kewajiban. Nah, sama halnya dengan ketika orang mendapati Idul Fitri atau Idul Adha jatuhnya hari Jumat. Ya, ada yang berpendapat bahwa kalau sudah sholat Idul Fitri di pagi hari nggak boleh sholat Jumat. Nah, ini juga agak sedikit ini ya, keliru yang harus kita perbaiki, bahwa Jumat dengan Idul Fitri itu hukumnya beda. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, sedangkan sholat Jumat hukumnya wajib. Maka kalau sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, ya harus juga melaksanakan sholat Jumat. Ini di kampung-kampung banyak ya. Ini harus kalian berikan penjelasan kepada mereka, supaya mereka paham bahwa perbedaan hukum antara sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri itu beda. Ya, sunnah itu kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan wajib. Ya, kenapa? Karena penterjemahan artinya aja beda. Sunnah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sedangkan wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, jadi sudah ada perbedaan yang sangat luar biasa perbedaan itu. Ya, jangan sampai antum ikut-ikutan juga. Ya, oh ya nggak apa-apa. Ya, mereka sholat Idul Fitri kemudian nggak melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi ingat, tidak ada sholat sunnah ketika sudah ada iqamah. Ya, Ustadz, saya baru 2 rakaat, kan tanggung 1 rakaat lagi selesai, tinggalkan. Ya, kecuali kalau ente sudah duduk tahiyat akhir, ya, kecuali ente sudah duduk tahiyat akhir, kemudian bacaannya sudah mau mendekati finish, nah itu masih ada rukhsah, masih ada keringanan, silahkan lanjutkan, karena antum dipastikan setelah salam kemungkinan besar tidak terlambat untuk mengambil takbiratul ula pada sholat wajib. Ya, tapi kalau masih 1 rakaat kemudian mau naik lagi 1 rakaat, tinggalkan, kemudian kejar yang wajib. Paham sampai di sini? Paham. Nah, alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirun. Ya, al-kafirun. Ya, memang keadaannya seperti demikian. Dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Kebalikannya, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, muslim. Ya, maka jangan sampai kita mau seperti otak-otak orang kafir. Ya, jangan sampai kita mau seperti otak-otak orang kafir. Ya, nanti kebalikannya, di akhirat itu penjara bagi orang-orang kafir.
kemudian kita akan mengalami kebebasan, kita akan mengalami kesenangan, kita akan mengalami kesejahteraan. Oleh karena kita di dunia tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Kita sadar bahwa Nabi SAW menyampaikan, malili dunya ka'annaka fid dunya illa qarakib istadala tahta sajaratin thumma raha tarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku di dunia laksana seorang pengembara yang berjalan di padang pasir yang sangat luas. Di saat perjalanan itu mengalami capek yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena teriknya matahari yang begitu panas. Ya, ditambah dengan panas dari bawah oleh karena padang pasir. Jadi dari atas panas, dari bawah lagi naik panas, kita di tengah-tengah masak. Ya. Luar biasa panasnya. Tapi kita di sini dijelaskan menemui pohon yang rindang, berteduh di bawahnya, kita akan merasa segar. Setelah itu baru kita lanjutkan daripada perjalanan kita. Sama dengan kita hidup di dunia ini. Ya, dunia ini adalah merupakan tempat di mana kita harus mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Bekal apa? Ya, bekal untuk akhirat. Apa bekal akhirat? Sholat 5 waktu, ngaji, hafal Quran, buat baik, hormat sama orang tua, sayang sama yang kecil, ya, saling melakukan sesuatu yang menyenangkan satu dengan yang lainnya. Itu semua perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bekal kebaikan kepada diri kita. Maka jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan masa hidup kita di dunia ini. Gunakan sebaik mungkin. Maka ada lagu dari Haji Rhoma Irama. Apa lagunya? 5 perkara. Siapa yang dangdut di sini? Ya. Siapa yang raja dangdut di sini? Ya. Coba nyanyikan lagu Rhoma Irama yang 5 perkara. Jaga sehat sebelum datang sakit. Ya. Itu bagaimana bunyi lagunya itu? Ya. Jaga muda sebelum datang masa tua. Jaga kaya sebelum datang masa miskin. Apalagi jaga hidup sebelum datang kematian. Ya, itu ada dilakukan itu sama Haji Rhoma Irama itu. Ya, ini muka-muka dangdut mana ini? Ya. Enggak kelihatan. Iya, Bang. Oh, Bang Udin muka dangdut. Iya. Oh, suka dangdut. Iya. Baru tahu saya ini Bang Udin muka dangdut ya. Nah, ya, yang terpenting adalah ketika kita sudah memahami konsep ini, maka isilah hidup kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Jangan biarkan waktu itu terlewatkan begitu saja, ya. Perhatikan, saya sudah sering kali sampaikan masalah waktu ini sampai Allah bersumpah dengan surat yang khusus. Ya, Al-Asr. Wal Asr. Innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian orang-orang yang kumpul saling menasehati untuk mentaati kebenaran dan saling menasehati memiliki kesabaran dalam melakukan kebaikan, kebenaran yang diperintahkan kepada diri mereka, ya. Sudah saling menasihati tentang kebenaran, mereka juga saling menguatkan kesabarannya untuk melakukan kebenaran tersebut, ya. Jadi jangan kita sia-siakan, ya. Masa mudamu ini sangat luar biasa. Ya, jangan nanti sudah tua baru mau bergerak, itu sudah terlambat. Sekarang kalian masih muda, masih punya kekuatan hafalan yang bagus, manfaatin, ya.
Orang hafal Quran itu tidak memberikan satu kerugian kepada dirinya, nggak ada. Yang ada adalah keberuntungan, terus keberuntungan. Kenapa? Ya karena itu janji Allah. Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, mohon maaf. Kita bicara tentang masalah pendidikan, sampai sekarang ini banyak yang doktor menganggur. Ya. Tapi coba antum lihat, orang yang hafiz Quran. Mana ada orang hafiz Quran menganggur? Enggak ada. Ya, mereka dipanggil terus untuk jadi imam, mereka dipanggil terus untuk ngajar. Saya kemarin pergi umroh, ya, itu ada salah satu jamaah yang saya sempat foto sama beliau di di hotel. Itu namanya Ustadz Irfan, bukan Irfan ini ya. Kalau Irfan ini subuh kajian tidur ya. Ustadz Irfan tidur tapi dia dengar katanya. Ya, dengarnya tidak tahu putus nyambung apa bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi katanya dia paham, dia mengerti. Jadi kadang dia buka buku sambil tidur begini. Ya, dia tulis. Ya, itu dia bilang sama saya begini, Ustadz, baru berapa kali umroh? Saya bilang baru sekali. Ini pun alhamdulillah dikasih jatah sama orang baik. Langsung dia bilang, Ustadz, saya kali ini umroh yang keempat kalinya. Saya kan terkejut dan kemudian, wah bisa ya. Itu kalau 4 kali kita hitung itu sudah 120 hampir 130 juta lah. Yang 4 kali umroh. Jadi saya tanya, bayar sendiri? Saya juga diumrohin katanya. Selama 4 kali saya umroh itu saya diumrohin. Apa asbab dia diumrohin 4 kali? Al-Quran. Ya. Asbab Quran. Ya. Orang yang punya Alphard, yang punya Fortuner, yang rumah mewah, yang di dalamnya ada kolam renang, ya, bahkan mungkin kita jalan ada kaca, itu belum tentu mereka berangkat berkali-kali ke tanah suci. Jadi Al-Quran membuat dia diangkat derajatnya. Ya, jadi kalau kita ingin diangkat derajat kita, jangan jauh dari Al-Quran. Paling tidak 1 hari itu kita ada baca Al-Quran, jangan kosong sama sekali. Ya, kalau kita tidak bisa menghafal, kita harus baca. Makanya kita punya program, ya alhamdulillah, ini saya lihat sudah tanda-tanda Quran ini. Ya, dia naik apa turun ini kurang tahu ini. Ada 3 tanda, ada 2 tanda, ada 1 tanda. Nah, kalau yang 1 tanda ini kelihatan kalau dibaca ini. Kalau ini yang 3 tanda ini, oh dibaca juga ini sama dengan yang itu. Ya. Jadi baca Quran sudah sampai di mana? Kita kan program Al-Baqarah, mulai start dari Al-Baqarah. Iya. Ya, coba kau baca Quran sampai di mana? Fikih. Masih Al-Baqarah? Iya. Ya, terus Irfan? Masih Al-Baqarah. Tapi setiap duhur sudah 2 lembar toh? Iya. Sudah rutin toh? Udah. Alhamdulillah, udah. Jadi harus bisa baca 2 lembar. Ya, alhamdulillah. Karena waktu ya sudah menunjukkan pukul 6.30. Saya kira cukup dulu, insyaallah nanti kita akan melanjutkan di bab-bab berikutnya. Ya, tentunya dengan harapan kalian bisa tambah paham terkait dengan masalah agama kita. Insyaallah nanti setelah kita kajian ini selesai, 100 hadis pas selesai, baru kita mulai masuk dengan program hafal hadis tersebut ya. Langsung aja saya kasih penjelasan dulu. Setelah itu baru kita akan mulai program hafalan hadis. Dan ini sudah tidak bisa kita main-main lagi, ya. Tidak bisa kita main-main lagi. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.